Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Halo, halo. Pagi Kak, Assalamualaikum. Halo Kak, salam. Oke, kita masuk hari kedua di week 5. Kita akan coba lanjutkan materi kemarin. Udah ada yang baca-baca belum mengenai data warehouse? Dikit Kak. Oke, teman-temannya pada kemana nih? Baru 74. Tugasnya ada kesulitan nggak? Ada yang udah nyari? Data OLTP OLAP. Ada kesulitan nggak nyarinya? Atau Ada belum sih, nyari? lumayan Kenapa? sulit. Yang lumayan sulit itu yang OLTP Kak. Kan kayak itu kan database ya Kak. Iya, memang. OLTP emang udah susah. Nggak apa, kalau tugasnya gampang semua, nggak ada tantangan ya ntar. Oke. Link pengumpulannya udah saya itu ya kirim lewat mentor ya. Udah pada nerima belum link pengumpulannya? Nggak ada minimal barisnya. Oh belum. Bentar. Ya, itu link, itu barcode apa folder pengumpulan tugas DWH yang saya kirim ke kolom chat ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai belajar hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Semoga urusan kita semua diperlancar, sehat selalu buat kita semua, tenang berdoa, dipersilakan. Ya, tenang berdoa selesai. Terkait tugasnya, kalau teman-teman mau bikin data dummy, nggak apa-apa ya. Paham nggak maksudnya, Pak? Data dummy. Data yang teman-teman buat. Kalau teman-teman mau buat data dummy, bisa di web ini. Bentar, saya lupa. Makaro. Ya, yang saya kirim ke kolom chat itu web untuk bikin data dummy ya. Silakan dieksplor bagaimana cara bikin data dummy-nya. Tapi diusahakan untuk teman-teman cari data real dulu. Kalau yang udah mentok waktu pengumpulan, silakan bikin data dummy. Nanti akan kelihatan kok perbedaan antara data dummy sama data real. Nanti nilainya akan beda.
Usahakan cari data real dulu ya. Oke, kemarin sampai sini. So, what is data warehouse? Sebelum saya yang mulai, teman-teman ada yang mau coba bantu jelasin apa itu data warehouse versi kalian? Yang udah baca, yang sudah sempat belajar. Coba, saya mau tahu pendapat kalian, apa sih data warehouse? Setelah kemarin kita pelajari apa aja yang bisa menjawab kenapa sih perlu ada data warehouse. Setelah kemarin kita belajar mengenai OLTP dan OLAP, kenapa sih ada data warehouse gitu. Ya, coba teman-teman mungkin ada yang udah riset sebelumnya. Apa sih data warehouse? Monggo. Kalau mau coba bercerita, menjelaskan. Jangan baca di slide berikutnya ya. Versi kalian aja, versi kalian. Kumpulan data yang dapat dianalisis. Oke, Rahma Kartika. Yang lain, silakan boleh tulis di kolom chat juga. Apa itu data warehouse? Gudang data, Kak. Nah, betul. Data warehouse memang artinya gudang data. Cuma makna daripada si data warehouse itu apa? Monggo, ayo tulis di kolom chat. Yuk, saya kasih waktu 3 menit. Buat teman-teman tulis di kolom chat. Data warehouse. Ya, udah banyak nih. Repositori sebuah data rahasia tersimpan secara elektronis. Database yang terintegrasi dan terstruktur yang digunakan untuk analisis dan mengambil keputusan.
Sistem yang memiliki fungsi mengarsipkan dan menganalisis pusat penyimpanan data. Gudangnya penyimpanan data dari suatu perusahaan. Gudang. Berarti kalau dia gudang, nanti ada cuci gudang nggak? Gudang data yang berisi kumpulan data untuk dianalisis sebagai dasar pengambilan keputusan. Tempat penyimpanan data yang dirancang untuk menjadikan dan ya. Yang perlu teman-teman pahamin gitu. Jangan sampai teman-teman ketukar ya, karena ketika kita belajar data analytics gitu ya, banyak istilah yang depannya data. Contoh misalkan kayak ini data warehouse. Kemudian ada lagi istilah lain namanya data mart. Ya, data mart. Ada kemarin yang teman-teman udah pelajarin database. Ada lagi data lake. Lake apa danau itu, danau biasanya. Data lake, data warehouse, data mart, database gitu. Jangan sampai teman-teman ketuker nih istilah-istilah yang ada di concern daripada si data analytics. Oke, thank you teman-teman yang udah share pendapatnya mengenai apa sih data warehouse gitu. Kita masuk ke slide berikutnya. Kita coba ulas teorinya dulu ya. Tadi yang teman-teman tulis di kolom chat ada sebagian yang menuliskan dia itu database. Sedangkan data warehouse dengan database itu beda ya. Data warehouse itu kalau simpelnya benar, ada beberapa yang benar tadi ya, penyimpanan data, jadi tempat nyimpen data, repository gitu dari suatu organisasi, suatu perusahaan yang isinya tuh bisa mengandung berbagai macam departemen. Ya, departemen atau divisi atau stakeholder terkait gitu ya, yang memang masih dalam satu lingkup perusahaan. Entah itu dari divisi finance, divisi HR misalkan, itu datanya dikumpulin jadi satu di yang namanya data warehouse. Secara formalnya atau secara teorinya, bunyi daripada definisi data warehouse itu sendiri adalah yang pertama, teori 1, data warehouse itu mengacu pada penyimpanan data gitu ya, maintain yang dikelola secara terpisah dari suatu organisasi. Database operasional organisasi. Jadi kalau data operasional kemarin yang teman-teman udah pelajari itu OLTP ya. OLTP itu kita sebut sebagai database operasional. Nah, si data warehouse ini adalah tempat penyimpanan data yang dikelola secara terpisah daripada si database operasional. Ya, walaupun asal usul dari si data DWH ini sendiri adalah data operasional juga. Itu. Cuman dia tempat nyimpen yang skalanya lebih besar. Tempat nyimpen datanya. Kemudian DWH ini juga memungkinkan integrasi dari berbagai sistem aplikasi. Jadi maksudnya ketika ada beberapa aplikasi dalam suatu perusahaan gitu ya, nah itu memungkinkan untuk diintegrasikan di
yang kita sebut di sekarang ini sebagai data warehouse. Kemudian secara formal lagi, data warehouse ini mendukung pemrosesan informasi berdasarkan data yang historik untuk sebuah analisa. Itu seperti yang udah kemarin kita bahas sedikit banyak. Jadi Dewa ini fungsinya itu tadi. Dia nyimpan data historik yang bisa dipakai oleh pemangku kebijakan atau pengambil keputusan untuk menganalisa perkembangan daripada bisnis yang sedang dijalankan. Gitu. Itu formalnya teori 1, kemudian teori 2 berdasarkan tokoh William H. Inmon. Gitu ya, dia mengatakan bahwa DWH itu bersifat subject oriented, ya, berorientasi pada subjek, kemudian terintegrasi, kemudian time varian, dan non volatile. Ya, apa maksud dari keempat itu nanti akan ada slide-nya sendiri, terkhusus untuk membahas keempat karakteristik daripada DWH itu sendiri. Endingnya, menurut si William H. Inmon itu adalah untuk support atau mendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Jadi poin yang harus teman-teman garis bawah itu tetap sama. Intinya si DWH ini endingnya ngebantu pihak manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Seperti itu. Nah, ini tadi keempat basic konsep yang disebutkan oleh Pak William gitu ya. Ada 4, subject oriented, integrated, time variant, non volatile. Oke, sekarang saya mau kalian lebih aktif lagi dari kemarin. Saya coba tawarkan teman-teman. Dari keempat ini ada 4 orang yang jelasin maksud dari apa sih subject oriented, apa sih integrated, apa sih time variant, apa sih non volatile. Silakan 4 orang yang berani. Kalau mau kasih contoh juga boleh, apa maksud subject oriented. Based on halaman ini. Kalau kalian mau dikasih contoh di luar ini juga monggo. Kemarin di pretest juga beberapa soal saya masukin basic konsep ini ya, kalau teman-teman ingat. Silakan, ngomongnya nggak usah banyak, nggak apa-apa dikit, yang penting ada yang berani aja. Silakan. Sukma, Nurul Izzah. Jadi mungkin saya coba untuk jelasin yang pertama ya, Kak, yang subject oriented. Iya. Jadi untuk subject oriented itu intinya data warehouse itu dirancang agar berfokus pada bidang subjek tertentu. Kenapa hanya untuk bidang subjek tertentu? Karena dengan mengatur data di sekitaran subjek tertentu itu, maka akan lebih mudah untuk menganalisis dan mendapatkan wawasan mengenai poin tersebut. Maka akan lebih dalam lagi wawasannya jika mempersempit subjek yang akan dianalisis. Nah, untuk contohnya itu bisa berfokus pada penjualan, data pelanggan, ataupun inventaris gitu. Terima kasih, Kak Gilma. Oke, nice. Thank you, Sukma. Good ya penjelasannya. Berorientasi pada subjek, benar. Jadi data warehouse itu dia pengennya ya simple aja gitu. Langsung aja apa yang nggak mau ribet. Betul tadi contohnya misalkan divisi penjualan, ya udah. Dia subjeknya fokus kepada si penjualan. Kalau kita mau cari tahu data karyawan, misalkan ada berapa karyawan yang usianya segini, terus udah berapa lama si karyawan itu kerja di sini, nah itu berarti dia fokus ke subjek daripada si employee itu sendiri. Itu. Good. Oke, selanjutnya ada lagi, mangga saya kasih kesempatan. Masih ada integrated,
time varian non volatile. Nah, saya Kak. Narahendra, silahkan. Iya, izin masuk Kak. Iya. Di sini aku coba ngejelasin maksud dari integrated itu ya. Jadi di sini data warehouse itu bersifat integrated atau terintegrasi, di mana kalau dari saya pribadi data warehouse itu kan menyimpan data-data yang mana berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam suatu ketentuan atau suatu format yang saling terintegrasi satu dengan lainnya, sehingga data-data ini nantinya nggak bisa dipecah-pecah karena data yang ada itu merupakan suatu kesatuan yang saling menunjang secara keseluruhan konsep dari data warehouse itu sendiri. Jadi terintegrasinya sumber data ini bisa dipenuhi salah satunya dengan menamai variabel secara konsisten, terus juga ukuran variabelnya juga harus konsisten, dan juga pengkodean atau struktur dari atribut fisiknya itu juga harus konsisten seperti itu. Jadi dari saya seperti itu sih Kak, mengenai integrated. Oke, betul. Narahendra. Thank you Narahendra, penjelasan non integrated ya. Betul ya apa dipanggil sih Nara ya? Nara. Betul apa yang disampaikan oleh Narahendra itu. Jadi integrated di sini adalah memastikan bahwa si data-data yang ada itu bernilai konsisten gitu ya. Supaya nanti ketika kita mau ngambil keputusan dari data tersebut itu hasilnya nggak bias. Gitu, poinnya di situ. Karena kan datanya banyak ya. Datanya banyak, nggak cuma satu data atau nggak cuma satu tabel gitu ya. Nah, karena dia datanya banyak, jadi dia namanya DWH pasti antar data ini saling terkait atau saling terintegrasi. Itu tidak ada yang berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, dia ntar kelempar. Itu DWH yang lain mungkin. Gitu. Terima kasih Narahendra. Selanjutnya ada lagi, silakan. Permisi Kak, Fatur. izin. Oke. Apa Zahra? Zahransyah. Saya yang non volatile nggak apa-apa Kak. Oke, boleh. Oke. Berarti ya saya yang Fatur. ya time varian aja ya. Ya, boleh, silakan. Oke, ya Dulu, izin. Suaranya terdengar dengan jelas Kak sebelumnya? Iya, terdengar jelas. Ya, terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan yang time varian, yang basic konsep yang ketiga. Pada data warehouse terdapat time varian pada data pada konsep dasar. Di sini maksudnya data itu disimpan untuk menyediakan informasi pada sebuah perspektif historis. Kayak misalkan pada PDF ini ada jangka waktu dari 5 sampai 10 tahun terakhir gitu. Dan pada setiap struktur utama data warehouse ini punya data yang bersifat implisit maupun eksplisit. Dan pada setiap struktur utama itu ada elemen waktunya. Sebagai contoh, bisa kita lihat ada data penjualan data warehouse itu ditampilkan berdasarkan bulan, bisa kuartal, ataupun tahun. Mungkin itu penjelasan dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, thank you Fatur. Jadi betul juga ya apa yang disampaikan oleh Fatur. Data warehouse ini punya basic konsep, salah satunya adalah time varian, di mana dia punya variasi waktu. Ya, karena tadi dia sifatnya historikal gitu ya, jadi nggak semua data dia simpan. Ya. Kalau OLTP dia mengolah data, dia itu terkait data yang terkini, terupdate gitu, yang selalu berjalan setiap waktunya. Nah, kalau si DWH ini karena dia basicnya datanya OLAP gitu ya. Nah, makanya dia punya varian waktu, ada
elemen waktu di situ. Ada elemen waktu yang mana dia mengatur berapa lama nih jangka waktu daripada si data tersebut. Kalau contoh yang tertulis di layar itu misalkan 5 sampai 10 tahun interval waktunya, interval waktu secara historisnya gitu. Jadi harus ada elemen waktu dalam suatu data warehouse itu sendiri. Nice, Muhammad Fatur, thank you. Yang terakhir non volatile, Zahran Syah, silakan. Oke, kalau dari saya sendiri, non-volatile itu berarti kan datanya nggak bisa diubah ataupun dihapus secara langsung ya, Kak. Berarti nggak bisa dikustomisasi. Nah, soalnya data yang masuk ke dalam data warehouse biasanya diambil dari berbagai sumber transaksional atau data operasional. Nah, apa itu setelah masuk ke dalam data warehouse, data tersebut biasanya disimpan dalam bentuk yang udah dioptimasi dan untuk dianalisis atau dilaporkan, makanya nggak bisa diubah, Kak. Seperti itu. Oke. Ya, penjelasannya simpel, sederhana, tapi betul ya. Zahran Syah Alfa, thank you. Non-volatile dia artinya nggak bisa diubah gitu ya. Diubah dalam artian dia nggak bisa kita sembarangan tiba-tiba nge-create data baru atau dari data yang udah ada tiba-tiba kita insert into, menambahkan data sembarangan gitu ya. Itu nggak bisa. Cuman bisanya apa untuk data warehouse? Data warehouse itu biasanya diperbaharui. Gitu ya, karena dia tadi historik gitu ya. Ya kan di luar data historik itu pasti kan ada data yang sedang berjalan juga nih, si OLTP. Nah, ketika si OLTP ini udah kegedean gitu ya, storage-nya udah kemakan gede banget, nah itu bisa kita oper ke data warehouse. Kita masukin ke data warehouse. Nah, biasanya data warehouse itu diperbaharui secara berkala. Entah itu per bulan, entah itu per semester gitu ya. Jadi itu sudah biasanya jalannya by schedule. Udah di schedulein diperbaharuinya kapan gitu. Supaya tetap update si data warehouse itu sendiri. Jadi nggak bisa diubah di sini itu lebih ke kita nggak bisa tiba-tiba insert into atau menambahkan record baru atau nge-delete record yang ada gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu dia keempat basic konsep. Terima kasih teman-teman yang udah berani menjelaskan. Sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Kita coba diskusi bareng-bareng. Sampai di sini. Is there any question? Kak, aku izin bertanya, Kak. Coba boleh. Kan tadi dibilang non-volatile itu jadi data warehouse itu nggak bisa diubah ya, biasanya diperbarui doang. Tapi misalnya data tahun kemarin gitu, kita baru sadar kalau ada kesalahan di data tersebut, nah itu berarti nggak bisa diubah, nggak bisa diperbaiki gitu, Bang. Misalnya kesalahan datanya di tahun lalu gitu. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa kita ubah saat itu juga. Nah, makanya PR-nya sebelum kita membangun data warehouse itu harus dipastikan ada namanya proses transformation atau itu proses di mana kita melakukan cleansing data, benerin data-data yang memang menjadi isu, entah itu dia ada nulnya atau biasanya sih nul atau format yang nggak sama gitu, karena kan macam-macam ya isu yang terjadi gitu. Jadi sebelum data warehouse itu fix diolah, ada proses yang namanya transformation di mana kita melakukan benerin data yang ada. Benerin itu dalam artian tadi ada cleansing, ada contoh simpelnya benerin formatnya gitu, yang harusnya kapital semua kita jadiin seragam gitu. Nah, itu penyeragaman di situ prosesnya dilakukan sebelum kita udah punya fix data warehouse. Kalau udah jadi data warehouse itu nggak bisa. Gitu, Andika. Oke, Kak. Sip. Terima kasih. Nanti di slide bawah ada penjelasan proses untuk data itu dipakainya, muternya kayak gimana sih. Orientasi pada subjek, Lepina. Subjek bukan objek. Kalau orientasi pada subjek,
Oke, tadi yang jelasin orientasi pada subjek siapa ya? Boleh coba tolong diulangi, jelasin lagi untuk menjawab pertanyaan dari Lepina. Saya Kak tadi. Iya, Sukman Nur Izzah. Silakan coba. Iya, jadi kalau untuk orientasi subjek itu, data warehouse itu cuma milih satu subjek yang ingin difokuskan. Jadi biar nggak terlalu melebar ya pembahasannya, data warehouse-nya tuh agar lebih memperdalam lagi, jadinya cuma milih satu subjek, baik itu dari data pegawai atau data pelanggan, penjualan, dan lain-lain. Oke, seperti itu Lepina. Sudah terjawab belum? Oke, thank you. Thank you Sukma udah jelasin lagi. Ada lagi pertanyaan sampai sejauh ini? Karena week ini slide-nya PDF-nya nggak terlalu banyak, jadi kita coba belajarnya dengan berdiskusi. Oke, kalau tidak ada yang ditanya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, di data warehouse itu ketika kita udah fix punya suatu DWH, nah pasti di DWH tersebut ada yang istilahnya fact table dan juga dimension table. Fact ini lebih ke fakta ya, bukan fake yang palsu gitu. Fact table, tabel fakta. Tabel fakta ini biasanya berisi value tipe numerik, gitu ya. Tabel fakta itu dia biasanya isinya bertipe numerik. Kemudian biasanya itu dia isinya berupa kuantitas yang punya hubungan dengan tabel dimensi, ya, antara fact table dengan dimensi. Itu relasinya atau apa ya, foreign key atau primary key di dimension table itu kita taruhnya di fact table sebagai FK. Nah, kalau dimension table itu apa? Dia lebih ke perspektif atau entitas. Ya. Kalau entitas apa waktu kemarin tuh? Kayak satu lingkup tertentu. Nah, itu kita sebutnya sebagai dimensi table, tabel dimensi. Apa sih dua tabel ini? Kenapa harus ada mereka gitu? Nah, apa kaitannya? Kaitannya ada di sini. Istilah baru di data warehouse itu ada yang namanya skema. Nah, data warehouse skema ini bisa jadi bahan diskusi lagi, silakan. Saya lempar ke teman-teman. Minta tolong jelasin
3 poin ini versi kalian? 3 orang silahkan. Ada star schema, snowflake schema, dan fact constellation, konstelasi. Ini ada kaitannya tentang tadi fact table sama dimension table. Silakan dipahami dulu, apa sih star schema, apa sih snowflake, apa sih fact konstelasi. Skema bintang snowflake. Snowflake schema. Ya, mungkin sedikit balik lagi ke sini ya. Fact table itu bahasa Indonesia berarti tabel fakta. Jadi fact table itu biasanya tabel besar yang isinya itu PK-PK atau primary key daripada si dimension table itu. Ya, gambarannya. Atau langsung aja saya coba latih ke sini. Nah, kalau star schema itu dia biasanya the most common modeling paradigm is the star schema. Jadi yang paling sering skema yang paling sering dipakai itu skema bintang ya, star schema. Jadi ada nih gambarannya. Jadi ada satu tabel fakta di mana di sekelilingnya ada tabel dimensi. Nah, ini star schema. Dan ini skema yang paling sering dipakai. Kalau contohnya yang ada di layar teman-teman, jadi ada subjek di sini sales gitu ya. Tabel faktanya tabel sales atau penjualan, di mana isinya itu time key, item key, branch key, location key, dollar sold, unit sold. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini tipe data daripada si tabel fakta itu numerik semua, nggak ada yang string, nggak ada yang varchar. Ya, karena kan namanya key biasanya itu memang dia numerik. Itu. Kemudian di sini kita punya dimensi tabel item, terus ada location, branch, sama time. Nah, poin yang harus teman-teman garis bawahi, karena DWH ini tadi basic konsepnya, salah satunya punya time varian, maka dimensi time ini harus ada. Ya, dimensi time ini harus ada. Acuannya kemana, teman-teman nanti bisa mengacu ke dimensi tabel yang manapun. Dari sales bisa, dari item bisa, dari location bisa, dari branch bisa. Nah, kalau snowflake schema, tabel faktanya ada satu, gitu ya. Kemudian diikuti oleh dimensi tabel dimensi. Masih sama ya di sini, tabel dimensinya ada
time, item, location, sama branch. Nah, kalau di Snowflake itu masih memungkinkan untuk si dimensi tabel punya cabang lagi. Jadi dimensi di dalam dimensi. Di sini tertulis dimensi supplier sama dimensi city. Itu. Nah, sedangkan kalau fact konstelasi ini jarang ada yang make gitu ya. Cuman teman-teman perlu tahu bahwa ada fact konstelasi skema. Kalau dia fact-nya lebih dari satu. Nah, di sini ada fact sales, contohnya ya, ada fact shipping. Terus si dimensi tabel itu boleh ke dua tabel yang ada atau lebih dari satu fact table. Misalkan di sini, dimensi item itu bisa ke fact table sales sama fact table shipping. Si dimensi tabel time pun demikian. Dia bisa ke fact table sales sama ke yang shipping dan seterusnya. Itu kita sebut skema fact konstelasi, constellation. Seperti itu. Untuk skema, ada yang mau ditanya nggak? Untuk penentuan fact, apa itu tabel fact sama apa itu dimension, gitu ya, dimension table, itu ada fokusnya sendiri, teman-teman silakan explore ya. Dan itu butuh latihan yang cukup sering untuk menentukan dimensi tabel sama fact table. Dibilang susah, dibilang gampang, nggak gampang juga. Ada yang mau ditanya? Silakan. Terkait skema ini. Atau lagi ngurut-ngurut kepala. Pusing Kak gitu. Minggu depan insya Allah kita praktek ETL. Ada yang tahu ETL nggak? ETL. Extract, transform, sama load. Nice. Ya. Nah, itu ETL itu adalah proses sebelum si DWH itu fix. Ada yang namanya proses ETL. Extract, transform, load. Minggu depan kita akan bahas ETL. Untuk skema ada yang ditanya? Ada nih. Udah melalui proses, udah jadi DWH intinya. Kalau kita udah punya skema itu udah jadi DWH. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita berlanjut.
Kenapa fake konstelasi itu jarang dipakai? Karena secara dari sampelnya aja di sini dia lebih kompleks ya. Di sini lebih kompleks. Karena tadi gimana caranya si DWH ini memudahkan end user gitu ya, pengguna akhir itu biar dia gampang akses data-data yang dibutuhkan. Itu makanya di sini yang paling simpel ya star schema. Fake konstelasi jangan dipakai ya karena di sini kompleks. Sedangkan biasanya pelaku bisnis itu atau bos-bos besar gitu, direksi-direksi, manajer-manajer itu biasanya mau yang simpel-simpel aja biar gampang. Tapi tidak menutup kemungkinan pakai si fake konstelasi juga. Itu. Secara storage juga fake konstelasi itu makan storage-nya lumayan besar dibandingkan dengan star schema ataupun snowflake schema. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, kita lanjut. Oke, ada penjelasan mengenai data warehouse models. Ada enterprise warehouse, data mart, sama virtual warehouse. Ya, kalau enterprise warehouse itu skalanya udah skala perusahaan. Jadi dia DWH yang di dalamnya itu subjeknya lengkap. Ya, subjeknya lengkap dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, itu bisa kita sebut sebagai enterprise warehouse. Itu skalanya udah skala yang cakupannya udah satu perusahaan, satu organisasi. Di mana nggak cuma satu subjek, nah dia udah subjeknya lengkap. Atau gampangnya semua divisi ada disimpan di namanya bisa kita sebut enterprise warehouse. Nah, kemudian data mart. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung di awal gitu ya. Ada pas pertanyaan apa itu data warehouse gitu, teman-teman. Ada beberapa yang menyinggung ke arah database, ada juga sebagian yang ke arah data mart. Itu padahal antara database, data mart, data warehouse itu berbeda. Ada lagi abangnya data warehouse itu ada data lake, gitu ya. Apa hierarkinya ada? Kalau di bilangan di matematika itu kan ada bilangan real, ada bilangan imajiner, ada bilangan bulat, bilangan apalagi ganjil genap gitu. Itu ada hierarkinya juga itu bilangan-bilangan. Sama kayak data ini. Ada data lake, terus adiknya lagi ada data warehouse. Nah, data mart ini adalah subset daripada data warehouse. Ya, data mart ini adalah subset dari data warehouse. Contohnya, misalkan kita mau mencari tahu informasi data mengenai karyawan. Nah, data si karyawan itu aja itu bisa kita sebut sebagai data mart. Gitu. Jadi dia spesifik ke
departemen tertentu atau group of user tertentu. Gitu. Jadi dia spesifik ngambil data yang mau diolah itu kita pakainya data mart. Nah, tapi yang perlu teman-teman pahamin, dimension table itu bukan data mart ya. Dimension table itu bukan data mart. Berikutnya, virtual warehouse. Apa itu virtual warehouse? Virtual warehouse ini lebih ke cerminan atau image atau kopian, salinan. Salinan yang bisa kita pakai buat melakukan pengqueryan sederhana. Jadi daripada kita pakai data aslinya gitu ya, data yang besar gitu, itu kita bisa pakai virtual warehouse itu istilahnya untuk melakukan query yang sederhana-sederhana aja. Yang sering kalian temuin itu biasanya istilah di data mart ya. Itu dia karena tadi data mart itu lebih ke spesifik subjek tertentu. Contoh lagi kayak misalnya tadi untuk mengolah data mahasiswa misalkan. Nah, si data mahasiswa ini, tabel mahasiswa ini itu bisa kita sebut sebagai data mart. Seperti itu. Jadi DWH ini teorinya luas banget ya. Jadi apa yang teman-teman dapatkan di sini itu masih sebagian kecil. Bisa teman-teman eksplor lagi. Oke, sebelum kita mendesain data warehouse, menjelaskan designing data warehouse, ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan Fatur. Ya, tadi terkait data mart dan dimension table ya. Mungkin saya belum paham. Maksudnya kan tadi yang dibilang itu data mart itu kan bukan dimension table. Nah, mungkin maksud dari si data mart itu tuh perbedaannya dengan dimension table tuh gimana, Kak? Mungkin saya belum paham. Mungkin itu. Oke. Ya, kita balik ke sini dulu sedikit ya. Kalau dimensi table lebih ke misalkan di sini contoh tabel sales ya. Tabel sales. Nggak bisa dicoret-coret. Misalkan kita ambil contoh dari star schema. Nah, di sini kan ada table fact ya. Table fact sales, ini satu kesatuan, di mana di dalamnya itu ada time key, item key, branch key, location key, dollars, unit sold gitu. Nah, dari masing-masing key ini dia punya dimensi tabel.
masing-masing. Jadi data mart itu bisa dibilang fact table tapi yang diuraikan semuanya. Gitu simpelnya kayak gitu. Fact table yang nggak cuma numeriknya aja yang ditampilin, tapi deskripsinya juga ditampilin. Misalkan tabel mahasiswa, kita punya data mart mahasiswa. Dia ada ID mahasiswa, terus nama mahasiswanya juga ditulis. Terus ada ID dosen, ada nama dosen juga gitu. Jadi bisa simpelnya seperti itu. Data mart itu kayak fact table, tapi nggak cuma numeriknya. Deskripsinya juga ditulis, dijelasin. Lebih ke situ sih. Kalau di sini kan fact table itu dia key-nya aja kan ya. Atau biasanya yang jadi key itu ID-ID-nya aja. Nah, cabangnya itu disebut sebagai dimensi tabel. Kalau data mart, itu tadi dia simpelnya dia kayak fact table, cuman dia nggak numerik aja isiannya. Deskripsinya juga ditulisin. Gitu sih simpelnya kayak gitu, Fatur. Oke, Kak. Mungkin berarti fact table yang ada campuran juga sama dimensi table aja gitu, Pak. Iya. Iya. Malah data mart itu key-nya ini bisa diabaikan gitu karena kan dia informasi lengkap kan ya. Informasi lengkap dari subjek tertentu. Gitu. Kayak misalkan ID mahasiswa, tabel mahasiswa, ada mata kuliah. Kita nggak perlu adain ID buat si mata kuliah nih. Gitu. Untuk ngepress storage untuk memudahkan analisa gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau data mart. Oke, siap. Thank you, Kak. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau kalian nggak ada yang bertanya, saya yang nanya deh ya. Saya tanya ke kalian. Saya mau pilih random dari partisipan di sini. Oke, saya coba mau bertanya
Saya coba minta tolong jelasin ulang basic konsep dari data warehouse, khususnya yang non-volatile. Saya mau tanya ke Bagas Salih, ada Bagas Salih? Bagas ada 2 ternyata ya di sini ya. Bagas Salih ada? Gak ada yang nyaut nih. Bagas Salih? Ada Bagas Salih? Halo, halo. Atau Bagas yang satunya lagi deh, Bagas Al Munawar. Bagas Al Munawar. Wah, sepertinya tidak ada jawaban nih dari kedua Bagas. Ya udah, saya lempar ke kalian. Tapi selain yang udah jawab tadi, siapa lupa saya? Ada Sukma, ada Zahransyah, ada Fatur, ada Narahendra. Apa ya tadi pertanyaannya? Oh ya, saya minta tolong jelasin ulang basic konsep dari data warehouse, khususnya yang non-volatile. Saya lempar ke kalian. Satu orang silakan. Saya coba, Kak. Boleh, Andri. Eh, Oke, tadi saya dengar kan tadi kan di data non volatile tadi kan dia kan data itu tidak dapat diubah ya, tidak dapat diubah dan tidak dapat tuh diupdate. Yang dimana dia ini agar kiranya datanya itu tetap konsisten gitu. Dia itu hampir ada tuh bagian sama integritas tadi kalau saya integritas tadi kalau salah itu dia datanya itu tetap konsisten, makanya dia tidak dapat diubah ataupun diupdate. Yang dimana dia data warehouse ini juga sebagai penyimpanan untuk data history, yang dimana data ini juga digunakan untuk proses pengambilan keputusan di dalam suatu lingkup organisasi gitu, Kak. Bisa dikatakan untuk memudahkan pelaporan lah di dalam struktur organisasi seperti itu. Oke. Udah cukup, Andri? Atau ada lagi yang mau ditambahin? Kalau menurut saya sih secara simpel sih gitu kayak Oke. secara konsep basicnya gitu, Kak. Ya, siap. Thank you, Andri. Oke, satu pertanyaan lagi. Saya coba minta tolong jelasin ulang pengertian data warehouse menurut William H. Inman. Saya lempar ke teman-teman, silakan yang mau jawab. Apa sih data warehouse menurut Pak William H. Inman? Silakan. Kalau ini boleh semuanya, silakan. Jelasin versi kalian ya, bukan mengartikan apa yang ada di slide. Apa sih data warehouse menurut William H. Inman?
Ayo, satu orang. Jelasin pendapat orang. Orang berpendapat, dijelasin lagi. Jelasin data warehouse, Pak. Boleh, silakan Rifando. Pengertian dasar atau Suara kamu pelan, Rifando. pengertian dasar data warehouse, Pak. Ya. Menurut tokoh siapa namanya tadi, William H. Inman. Menurut William. Maksudnya ini apa namanya? Ilmuwan maksudnya menurut Ya, pengertian data warehouse menurut tadi tuh William H. Inman. H-nya itu bukan Haji kayaknya ya. William H. Inman. kalau menurut William itu kayak ini apa namanya? sebuah apa namanya? Kunci dari intelligent business yang sebagai kayak untuk apa namanya mendedikasikan kumpulan data bisnis atau ngekumpulan data bisnis kayak seperti dari kayak ilmu dari marketing gitu. Misalnya kan kalau menurut William ini kayak menyimpan misalnya bagaimana kebutuhan bisnis di zaman sekarang atau ya macam di dunia marketing lah gitu. Benar nggak? William. Bener nggak? Tanya Pak William kalau itu. Kalau dari kenapa? Gimana Rifando? Enggak ada. Menurut para ahli William kan? Iya. Ini sebagai Iya. Ya, benar kok, benar. Intelijen bisnis data gitu. Ya. Benar kok apa yang disampaikan Rifando, cuman kurang di bagian ini. Kalau menurut si William itu tadi empat basic konsep itu dari si William, dari Pak William, dari tokoh William. Jadi data warehouse itu dia subject oriented, integrated, time variant, dan non-volatile collection of data in support of management decision making process. Seperti itu. Terima kasih Rifando. Maaf Kak. Terima kasih Kak. Oke, kita lanjut. Masih pada aktif kan ya? Halo. Ini hari ini banyak teori. Masih, oke, good. Thank you. Masih. Oke, good. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, designing data warehouse, merancang data warehouse ya. Jadi untuk kita merancang sebuah data warehouse yang bisa dibilang efektif gitu ya, kita harus bisa memahami dan juga menganalisa proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut.
Nah, ini ada kaitannya dengan bisnis nih. Teman-teman yang suka bisnis, peran bisnis di mendesain data warehouse itu cukup penting. Kenapa? Karena itu tadi, untuk mendesain sebuah data warehouse yang baik atau yang efektif, kita harus pahamin dulu nih, atau kita harus melakukan analisa terlebih dahulu bisnis yang dijalankan oleh perusahaan terkait. Gitu. Kenapa? Karena tadi endingnya kan si DWH ini dipakai untuk kebutuhan menganalisa bisnis juga, menganalisa kebutuhan bisnis, menganalisa bagaimana bisnis tersebut bisa berkembang. Itu maka dari itu sebelum kita mendesain sebuah data warehouse, kita harus bisa juga menganalisa proses bisnis yang ada. Seperti itu. Jadi di sini peran bisnis juga sangat besar ya untuk mendesain sebuah data warehouse. Kita coba lihat dari beberapa sudut pandang, dari beberapa kacamata. Sini ada 4, top-down view, data source view, data warehouse view, business query view. Yang pertama, top-down view. Jadi memungkinkan kita buat memilih data apa aja yang dipakai ya, relevan. Yang relevan untuk kebutuhan bisnisnya. Nggak cuma bisnis saat ini, tapi juga future, bisnis yang akan datang. Kemudian dari data source view, data source-nya harus bisa menampilkan informasi, ya disimpan, dikelola oleh sebuah sistem operasional. Nah, jadi informasinya harus dari data operasional. Ya, data yang diolah atau si OLAP atau si DWH itu harus berasal dari data operasional. Dari segi data warehouse-nya itu harus ada fact table sama dimensi tabelnya. Yang tadi khusus untuk dimensi itu harus ada dimensi waktu. Ya, perlu teman-teman ingat di situ. Karena tadi basic konsep salah satunya ada time variant. Kemudian tampilan query bisnis atau business query view. Kita harus membuat si DWH ini diiyain, disetujuin sama si end user-nya. Dalam artian si penggunanya nanti tuh kita harus berpandangan dari sisi penggunanya. Jadi nggak cuma kita sebagai seorang data analis gitu ya, nggak serta-merta kita bisa plek-plekan gitu pakai kemampuan kita buat ngebangun data warehouse, tapi kita harus lihat dari sudut pandang si end user-nya. Jadi balik lagi berarti untuk memudahkan si end user dalam mengakses data yang kita buat. Itu secara query, ya query yang nggak ribet-ribet lah. Karena kan misalkan SQL, SQL pasti kan para pimpinan itu kalau misalkan mau nge-query, dia nggak mungkin kita kasih query CTE gitu kan.
Kecuali kita udah sediain CTE-nya, terus kita kasih nih Pak, pakai tinggal di run gitu. Nah itu nggak apa-apa. Cuman kalau untuk membangun CTE dari awal gitu, itu keburu pusing duluan. Gitu. Dia bukan bukan pusingin perkembangan bisnisnya, pusingin query-nya. Gitu. Nah tugas teman-teman yang pusingin bagaimana query-nya. Gitu. Kalau yang mau jadi data analis atau database administrator gitu, itu harus pusing ngurusin CTE, subquery dan teman-temannya. Nah itu dia poin-poin ketika kita mau mendesain suatu data warehouse. Jadi kita harus paham bisnisnya tuh kayak gimana, proses bisnisnya apa aja. Itu harus kita analisa dulu, kita pahamin dulu, baru kita bisa ngebangun suatu data warehouse. Ya, ini ada pendekatan dalam proses membuat data warehouse. Jadi ada top down, ada bottom up, ada kombinasi dari keduanya. Kalau dari top down, kalau kita mau melakukan pendekatan top down atau dari atas ke bawah, gitu ya, itu dia lebih ke arah kita buat desain secara keseluruhannya dulu. Jadi dari yang paling general, nanti endingnya kita kerucutkan gitu. Itu pendekatan top down. Sebaliknya, kalau pendekatan bottom up, dari bawah ke atas, jadi kita mulai dari basicnya, dari prototipenya. Itu. Atau dari segi hierarki dalam suatu perusahaan, kalau pendekatan top down itu dari bosnya merencanakan, nge-planning, baru dijalankan oleh karyawannya. Kalau bottom up, si karyawannya dikasih tugas buat data warehouse. Gitu ya, buat data warehouse. Nah, si karyawan ini merancang prototipenya dulu, baru di-up ke manajernya. Itu pendekatan top down, pendekatan bottom up. Nah, kalau dikombinasikan, itu bisa lebih bagus ya, karena di situ kita bisa merancang, dari keseluruhannya dulu sambil kita buat nih, gitu ya, kita buat dulu si prototipenya. Nah itu bisa juga diterapkan. Jadi selain top down approach, bottom up approach itu kita bisa kombinasikan keduanya. Tergantung daripada si perusahaannya. Gitu. Nah, selanjutnya ini langkah-langkahnya. Secara umum dalam membuat DWH langkah-langkahnya seperti ini. Bisa teman-teman baca, silahkan.
Yang pertama pasti kita pilih dulu bisnis proses model. Ya. Di sini kita fokusnya kepada si data warehouse ya, bukan bisnis prosesnya. Kalau teman-teman kepo, gimana sih, apa sih maksudnya bisnis proses, ada apa aja sih di bisnis proses model bisnis proses ada apa aja, silahkan teman-teman explore sendiri. Gitu ya. Itu akan luas lagi cakupannya ketika kita ngomongin terkait bisnis proses. Karena tiap perusahaan pasti dia punya bisnis prosesnya masing-masing. Dan beda-beda biasanya. Yang pertama kita pilih dulu proses bisnisnya atau bisnis prosesnya. Kemudian kita pilih elemen-elemennya, gitu ya. Kayak tadi kita tentuin dimensi-dimensinya, kita tentuin tabel faktanya. Itu ada di proses kedua setelah kita menentukan proses bisnis yang ada. Entitas-entitasnya apa aja, atribut-atributnya apa aja, itu juga termasuk. Setelah kita menentukan apa istilahnya, perintilan-perintilan ya, choose the business process grain. Kemudian kita choose the dimension that will apply to each fact table record. Nah, tahap ketiga baru kita bisa fiksasi daripada ada dimensi tabel apa aja sih yang bisa ngebangun sebuah tabel fakta itu sendiri. Lalu yang terakhir, kita pilih measure atau ukuran yang bisa ngisi daripada si tabel record itu. Tabel record daripada si tabel fakta itu sendiri. Ini tahapannya. Pilih bisnis proses, tentuin tabel mana aja nih yang mau dipakai. Yang mau kita bangun DWH, ya kita pakai di tabel mana aja nih. Karena kan perusahaan itu biasanya tabelnya nggak sedikit ya. Tabelnya nggak sedikit. Kalau kemarin proyek yang saya pegang kebetulan tabelnya sendiri ada 200-an lebih, 200-an tabel. Gitu ya, 200-an tabel di mana tiap tabel itu ada yang 140 kolom, ada yang di bawah 100, misalkan kemarin berapa tuh, 80-an kolom. Itu satu tabel ya, satu tabel kolomnya ada 100, ada 80, dan recordnya atau row-nya ada berapa? Waktu itu kalau nggak salah jutaan ya, atau ya ratusan ribu lah paling sedikit. Nah itu kan kalau kita pakai semua itu boros banget ya. Nah itu kita harus pilih-pilih juga perintilan-perintilan yang kita butuhin apa sih. Nah setelah itu sudah kita tentuin, baru kita pilih dimensi yang mau kita apply menjadi sebuah fact table. Nah setelah kita udah dapat dimensi-dimensi tabelnya, baru kita choose measure atau pilih ukuran untuk ngisi si tabel fakta. Oke, sampai sini ada yang mau kita diskusiin nggak? Silahkan.
Ya, saya buka satu pertanyaan sebelum kita lanjut. Atau kalau ada yang nanya, saya yang nanya nih di bagian sini. Saya mau tanyanya gini. Kalau kalian sebagai seorang data analis misalkan, kalian lebih prefer untuk pendekatan yang mana? Apakah top down, bottom up, atau keduanya? Atau dikombinasikan? Tolong jelaskan alasannya kenapa kalian pilih pendekatan tersebut. Silakan satu orang jawab. Ketika kalian menjadi seorang data analis ingin membangun sebuah data warehouse, pendekatan apa yang kalian lebih prefer? Apakah top down, bottom up, atau kombinasi dari keduanya? Mengapa demikian? Silakan satu orang. Give your best answer. Asik. Atau lewat kolom chat deh. Lewat kolom chat coba. Nggak ada di bawah ya. Lewat kolom chat di situ. Lewat kolom chat coba ceritain ketika kalian jadi seorang data analis yang lagi mau ngebangun atau mendesain data warehouse, kalian lebih prefer ke pendekatan apa? Top down, bottom up, atau kombinasi dari keduanya? Kalau halo Kak. Halo. Ya, Rifando. Boleh. Halo. Ini suara kamu pelan banget atau internet saya yang lagi unstable? Nggak tahu, laptop saya. Ya udah jelas kok, udah jelas. Gimana Rifando? Kalau menurut saya sih, kalau ini ya, untuk masalah desain prosesnya ya, kalau saya sih lebih mendekati keduanya sih. Karena juga kalau untuk masalah desain itu kan butuh bentuk gambaran apa yang apa yang diperlukan buat laporan, atau ini kumpulan datanya itu macam bentuk apa gitu. Terus kalau ke bottom approach-nya itu baru dimulai dengan melakukan experience melakukan ini dengan Eksperimen. implementasinya gitu.
benar nggak sih bicaranya jelasin. Soalnya kan juga kan kita tuh kan implementasi. kalau merencanakan suatu program itu kan perlu juga. Iya, iya. Perlu Oke, juga apa berarti namanya, ini Rifando lebih ke combine ya. makanya perlu juga dengan adanya proses hasil. Iya, iya, iya. Makanya Oke. kurang memuaskan. Oke, thank you Rifando. Terima kasih banyak Kak. Yoi. Ya, pertanyaan barusan itu nggak ada benar salah ya. Jadi saya cuma pengen mengetahui sudut pandang kalian ketika menjadi seorang data analis, mau mendesain sebuah data warehouse, kalian prefernya kemana? Top down, bottom up, atau keduanya? Thank you yang udah jawab di kolom chat, Priscilia Angel sama Nabila Rizky. Kombinasi Nabila Rizky bottom up. Izin menambahkan ya, Kak? Boleh, silakan Fatur. Kalau dari saya pribadi ya tadi setuju kan kita menggunakan yang the combine approach atau pendekatan combine gitu Pak. Karena pada dasarnya the combine approach ini itu mengambil kelebihan dari masing-masing pendekatan. Kita mengambil tadi itu the top down approach dan the bottom up approach. Jadi dia tuh mengambil kedua keuntungan atau kelebihan dari kedua pendekatan itu dijadikan satu. Dengan yang dijelaskan di PPT PDF juga itu dengan pendekatan top down itu mempertahankan implementasi yang cepat dan penerapan yang cepat. Dan penerapan yang cepat dan opportunistic itu dari keuntungan dari pendekatan bottom up. Jadi intinya di combine approach ini yaitu menggabungkan keuntungan-keuntungan atau kelebihan-kelebihan yang terdapat dari dua pendekatan tadi, Pak. Mungkin itu singkatnya. Oke. Terima kasih. Nice, thank you Fatur, Rifando, dan teman-teman yang udah jawab di kolom chat, Priscilla Angel sama siapa tadi itu, Nabila Rizky. Oke. Ya, sebenarnya ketiganya baik sih, ya tergantung. Yang perlu teman-teman garis bawah itu ketika ntar udah terjun ke dunia kerja, ya itu nggak semulus yang teman-teman rencanakan. Itu. Tapi ketiganya ini ada plus minusnya masing-masing. Oke, kita lanjut. Masih ada nih. Siap, Kak. Oke, kirain ada yang nambahin. Ya, jadi untuk page ini dia lebih ke apa yang bisa bisnis analis. Apa yang bisa diperoleh oleh seorang bisnis analis ketika dia punya DWH, ketika seorang bisnis analis punya data warehouse. Apa yang bisa dia dapat? Ada 4 poin. 4 poin yang di-highlight di materi ini.
Yang pertama, ketika kita punya data warehouse itu bisa ngasih kita keunggulan yang cukup kompetitif ya. Ini general sekali. Jadi dia punya daya saing yang tinggi. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika bisnis analis punya DWH itu bisa meningkatkan produktivitas bisnis. Itu dibandingkan dengan kita mau menganalisa data dari cuma data mentah yang tersebar dari berbagai macam source. Itu ribet. Nah, untuk memudahkan, untuk meningkatkan produktivitas bisnis, dibangunlah DWH. Lebih mudah, lebih kompetitif. Lebih menguntungkan lah ibaratnya ketika punya DWH. Ini kepotong ya. Kemudian yang ketiga, data warehouse itu bisa memfasilitasi manajemen dengan hubungan antara manajemen dengan customer. Gitu ya. Dalam artian tadi kita mau mencari tahu behavior atau kebiasaan customer saat ini, dia lagi aktif-aktifnya tuh ngapain sih, belanja apa? Gitu. Kita bisa ngambil tabel customer itu langsung dari satu DWH yang ada gitu. Kalau kita mau hubungin tuh antara si manajemen sama customer gitu, itu nggak perlu repot-repot lagi cari ke data source A misalkan, terus kita butuh ini data source B gitu, itu nggak perlu repot-repot kayak gitu, itu sudah terfasilitasi oleh DWH itu sendiri. Kemudian yang terakhir, data warehouse itu bisa nekan cost, nekan biaya. Ya, biaya di sini bisa macam-macam ya. Kayak yang sebelumnya udah kita bahas, jadi biaya di sini bisa ke penggunaan storage atau ke cost yang benernya, realnya, biaya yang benernya, terkait keuangannya itu bisa nekan keuangan, terus lebih efisien dan segala macam. Gitu. Jadi banyak banget keuntungan ketika seorang bisnis analis punya data warehouse. Gitu. Oke, kemudian next page terakhir untuk hari ini, data warehouse implementation. Nah, ini kurang lebih gambaran yang terjadi jika teman-teman terjun menjadi seorang data analis. Ya, dimulai dari data source. Gitu ya. Jadi biasanya perusahaan itu nyimpan data source di mana aja tuh. Nggak, di sini konteksnya nggak cuma Excel ya, nggak cuma data Excel, nggak cuma data yang bentuknya tabular, table, datanya macam-macam. Nah, data tersebut dikumpulin, ya, kita lakukan collection data dari berbagai macam data source, gitu ya. Terus ada istilah yang namanya data staging. Nah, data staging itu apa? Jadi ketika teman-teman udah berhasil ngumpulin data, gitu ya. Nah, biar data aslinya nggak kita utak-atik, kita bikin dulu salinannya. Nah, salinannya itu kita taruh yang namanya di staging area. Nah, di staging area ini baru kita lakukan yang namanya transformasi. Gitu.
Nah, dari transformasi ini, apa yang teman-teman lakukan? Ada melakukan standarisasi. Standarisasi itu maksudnya penyamaan persepsi terkait isian daripada masing-masing kolom. Kita melakukan standarisasi misalkan untuk penulisan nama. Penulisan nama standarisasinya seperti apa? Misalkan dari 3 kata, huruf kapitalnya di depan doang. Misalkan Putra Gemanusa, berarti yang gedenya P, G, sama N. Semua nama dibikin standar seperti itu. Atau biar simple, untuk kolom nama standarisasinya dikapitalin semua. Itu nggak apa-apa. Yang penting dia punya standarisasi masing-masing kolom. Kemudian kita bisa lakukan filtering juga. Lalu kita bisa menentukan SCD. Nah, SCD ini nanti ada pembahasan lebih lanjutnya. Itu kepanjangan dari slowly changing dimension. Itu jadi kalau kita mau ngupdate atau memperbaharui tabel dimensi gitu ya, itu kita bisa pakai SCD. Nah, di transformasi ini ada proses tadi disebut sebagai ETL. Apa itu ETL? ETL itu adalah kepanjangan dari extract, transform, dan load. Extract, kecil banget ya. Transform, load. Nah, kalau mau gede. Ya, ETL itu extract, transform, load. Jadi datanya itu kita ekstrak, terus datanya kita transformasi, ya ada standarisasi, ada SCD, ada filtering dan lain sebagainya. Lalu datanya kita load. Nah, setelah kita transformasi, baru kita bisa dapat fix si DWH itu sendiri. Kemudian udah jadi DWH nih, baru kita bisa buat yang namanya data mart. Kita bisa bagi ke dalam beberapa data mart. Ini gambarannya seperti ini. Nah, setelah kita punya data mart nih, nah data mart itu baru kita pakai buat melakukan reporting, analyzing, dan lain sebagainya. Menjadi sebuah data visualisasi yang biasa disebut sebagai dashboard. Seperti itu. Kenapa ada panah di sini? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa ada panah di sini? Kalau kita ikutin prosesnya, kan dia dari sini gitu ya, dari data source dia ke bawah, kita kumpulin, collection, kita transformasi, terus kita pecah jadi data mart, baru ke visualisasi. Nah, kenapa ada panah di sini? Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan Fatur. Mungkin kalau dari yang pemahaman saya dari gambar ini itu dia tuh sebenarnya bisa langsung ke dashboard, tapi itu terlalu besar datanya. Jadi mungkin kenapa yang ke bawah itu, maksudnya kan itu diolah dulu tuh di collection, transform jadi data mart, baru kita jadikan dashboard untuk kayak mengurangi berarti datanya, maksudnya dipisah-pisah dulu tuh Kak. Itu Kak, kalau yang ke bawah. Kalau yang ke samping itu langsung dari data source itu langsung dijadikan dashboard. Tapi itu mungkin terlalu besar gitu, mungkin kurang efektif dan efisien. Mungkin itu Kak. Oke, ya betul ya apa yang disampaikan Fatur.
Jadi maksud daripada panah di sini, itu sebenarnya kita bisa melakukan semua proses ini, gitu ya, di tools visualisasi data. Gitu, dalam artian dari data source ini bisa langsung kita visualisasikan. Nah, namun banyak banget kekurangan ketika kita melakukan hal tersebut. Itu. Makanya ada proses di mana kita collection dulu, transformasi dulu, data mart dulu, baru kita visualisasi. Nah, ketika kita memvisualisasikan data dari data mart, nah ini sih kan kalau dari data mart otomatis datanya tuh udah bersih, udah enak dilihat gitu ya, nggak ada isu yang terjadi. Nah, itu akan lebih mudah dan lebih efisien dalam kita membangun sebuah visualisasi data untuk melakukan reporting, analyzing, dan lain-lain. Seperti itu. Betul yang dijelaskan oleh Fatur, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Dari teman-teman? Sebagai penutup pertanyaan hari ini. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kebetulan udah jam 11.58 juga. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Seperti biasa, kita akan pertemuan dengan membaca doa terlebih dahulu. Buat teman-teman di kemudian hari, sehat selalu buat kita semua. Tenang berdoa, dipersilakan. Ya, tenang berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Terima kasih.